Halo guys, selamat siang semuanya. Ya, jadi kita sebenarnya mau update untuk Excel USD ya, gitu teman-teman di video kali ini gitu. Tapi dengan kondisi market yang ada saat ini, ya memang kita tahu lah gitu ya sentimennya positif. Hasil dari FOMC kemarin juga memang tidak begitu bagus untuk projectionnya si Amerika ya sebenarnya begitu walaupun memang ada beberapa klaim yang menunjukkan kalau si The Fed ya bilang si ekonominya ini sebenarnya membaik gitu. But at the end ya mereka ada bilang juga ya sebenarnya ini agak susah juga untuk menstabilkan ekonominya gitu teman-teman. Ya, jadi pasar tenaga juga lesu ya terus kebijakan dari Trump juga itu bisa ada potensial untuk melemahkan ekonomi dari US karena memang banyak negara yang nggak setuju dengan penetapan tarif itu teman-teman gitu loh. Dan yang seperti kalian lihat ya di layar kalian yang ada saat ini nggak ada mapping sama sekali gitu loh karena ini benar-benar area yang belum disentuh ya sama gold ya. At least dia masih fresh zone ya kurang lebih dari sini nih. Ini fresh zone semua ya ini. Nah ini fresh zone jadi mapping nggak ada, kita cuma tahu adalah sentimen market itu sedang bullish sentiment dan memang lagi up banget ya gitu teman-teman untuk marketnya gitu. Kita juga paling cuma bisa lihat dari open interest data dan open interest data juga kan sebenarnya sudah update juga, ini udah jam 12.20 ya teman-teman ya gitu. Cuma di sini karena saking ATH-nya sampai saya buat begini nih teman-teman ya. Ini saking gabutnya ya sebenarnya, jadi kita buat aja palu yang gede gitu kan, kita gedein lagi nih palunya, kita ketok iya dia turun. Ya mungkin ini salah satu guyonan yang memang saat ini bisa kita gambarkan ya untuk kondisi XAUUSD saat ini teman-teman gitu. Di sini ada roket ya, di sini dia udah ada doji, kemudian kalau kita lihat juga daily sudah cukup besar ya, maksudnya udah cukup banyak di rally-nya gitu. But kalau kita perhatikan memang secara daily ya untuk gold ini sendiri, kita hapus aja palunya, memang ada potensi untuk koreksi dulu gitu. Nah yang mau saya tunjukkan ada nanti koreksi di time frame daily ya. Daily itu kita fokusnya nanti mungkin untuk daily itu di 2952 ya sampai 2955, ini adalah breakout daily ya sebenarnya di sini. Ini kita bahas secara TA dulu ya. Breakout daily. Oke, di sini secara TA dia masih bisa ini. Kemudian kalau kita lihat di 4 jam ya, dia butuh base dulu gitu. Dia butuh istirahat dulu ya. Nah, kemarin itu kan dia masih ada di harga yang ini ya. Nah, ini kan dia mau bentuk base ya. Pada saat FOMC dia naik lagi lanjut. Nah, yang terakhir itu kan dia ada base di sini, teman-teman. Nah, base yang ini ya itu juga kita tandain gitu. Kita tandain base-nya. Ya, gini lah. Saya tahu lah kalian cari video analisa XAUUSD ya, itu di YouTube, di internet ya atau dimanapun pasti mau tahu movementnya gitu teman-teman. Ya, walaupun tadi ya ada harga sedikit guyonan ya, kita pakai magnet sama palu dengan tujuan supaya dia turun gitu ya teman-teman ya gitu, tapi at the end kita juga akan bahas untuk movement itu bagaimana sih gitu. Nah ini breakout daily ya, ini kalau kita lihat terus ini kita tandain ini sebagai base ya dari 4 jam gitu. Nah ini udah mulai ada map ya gitu loh, mapnya 4 jam tapi ini masih bener-bener apa ya, fresh ya, mapnya fresh jadi base nya juga fresh ya. Nah ini juga ada base, hati-hati ya di sini gitu, ada satu ya, dua. Nah dua zona ini yang nanti bisa potensial untuk masuk lagi dia gitu teman-teman. Saya kalau kita perhatikan dari bawah sini ya, oke dari sini polanya sama, polanya mirip, satu dua tiga nih ya, ini dua, nah ini tiga. Nah kalau kalian perhatikan ya, kalian perhatikan dia begini sideways ngebase tuh. Nah cuma ini kalau ini dia kan ada clear liquidity dulu ya, naik terus dia sideways lagi, naik lagi, sideways lagi gitu. Jadi dia nggak ada koreksi untuk turun gitu. Normalinya kan begini, turun koreksi naik lagi, koreksi lagi naik lagi, koreksi lagi naik lagi. Nah kalau begini posisinya memang karena banyak penyebab
Ya, salah satunya itu adalah karena sentimen pasar yang memang bullish gitu. Jadi dia ngekoreksi tapi dia akumulasi gitu teman-teman. Kalau ini kan koreksi ya, koreksi buang barang sebagian, ambil lagi gitu kan, gitu loh. Nah, kalau ini dia nggak koreksi tapi dia akumulasi, dia ngumpulin gitu loh. Dia ngumpulin dengan cara jual beli di range harga yang sama gitu. Maka terjadilah yang namanya range akumulasi gitu teman-teman. Toh sebenarnya dia untung juga gitu. Misalkan contoh dia beli di harga 2000 contoh ya. Dia beli harga 2000, dia jual di 3000. Nah, tapi 2000-nya ini dia cuma beli sekitaran yang mungkin dia beli 10, dia jual sini 5 gitu, masih ada untung kan, yang 2000 ini sisa 5 kan. Nah terus jual, harga turun misalkan ke 2800 ya, contoh gitu, masih dia punya 5. Nah dia beli lagi 5 total ya, 5 ini tambah sama dengan 10, tapi harga akumulasi ya mungkin dari 2000 jadi sisa segini, jadi misalkan cuma 2500 akumulasinya dia gitu loh, tapi dia masih untung. Dan begitu terus sampai dia puas ya, baru dia naik lagi. Sama halnya kayak ini juga gitu. Jadi konsepnya sama, itu adalah konsep dari akumulasi market gitu teman-teman ya. Itu adalah konsep akumulasi market. Sama halnya seperti koreksi, tapi kalau koreksi kan dia benar-benar ngejual yang hampir saya katakan sebagian gitu ya. Tapi kalau ini cuma jual sebagian juga, cuma di harga range yang nggak jauh beda dengan harga yang terakhir dia markup gitu loh, nggak nyampe 50% lah gitu ya. Nah sebenarnya kalau ini kita ukur pakai Vibo pun, nah di sini ya, ini sih dia berhenti di Vibo 50 sebenarnya, di Vibo 50 gitu. Nah untuk yang ini dia nggak berhenti Vibo 50, dia gas terus gitu teman-teman ya gitu. Ini sebenarnya ambil liquidity. Nah jadi kalau kita lihat memang polanya masih sama ya, masih sama. Kemudian kalau untuk daily memang ada potensi koreksi dulu ke base. Nah untuk 4 hours kita udah kelihatan base ini. Kalau daily kan nggak kelihatan ya, base cuma hidden ya gitu ya, hidden base di 4 hours gitu ya. Nah ini 4 hour base nya tuh di sini ya. Ini baru banget, ini baru tadi bentuk ya. Ini ada base 1, berarti ini kita jadikan support aja ya, support 1. Kemudian ini support 2 ya, ini support 2. Nah ini ada 2 support ya, kalau kita lihat dari technical analysisnya ini ada 2 ya, 2 support ini bisa kita manfaatkan sebenarnya kalau kita mau ngebuy. Cuma memang hari ini kan LDR juga ya, kemarin FOMA tadi pagi, gimana sebutannya, tadi subuh ya, atau tadi pagi itu FOMC, hari ini ada jadwal LDR juga. Jadi kalau kita lihat ya, ini nah tuh kalian lihat sampai saya bikin beginian ya, bayangin aja gitu teman-teman. Ini kalau saya tidak salah LDR, coba lihat sih mana LDR ya, jadwal ada di sini, kita ada bahas ya, salah satu member yang ngirim jadwal LDR. Nah ini ya LDR 2025 bulan Maret ya, Maret. Nah ini Januari, Februari, Maret. Nah, ini tanggal 20. Nah, terus dari 20 Maret ini ada jadwal LDR. Biasanya gerakannya sih lumayan gitu, teman-teman. But let's see nanti bagaimana hasilnya ya. Soalnya harga juga lagi di ATH banget ya. Terus pas tanggal 11 kemarin yang pas LDR ya. Tanggal 11 LDR kemarin itu di sini ya. Dia naik dari 2889 ke 2920 gitu teman-teman. Nah kemudian kalau ini ya, kalau dia mau turun pada saat LDR hari ini ya, misalkan jadwalnya gitu, paling dia turun, dia nembus support ini, oke, nembus support ini, dan kemungkinan closing di 29 di 3020 ya, atau 3030 ya, di area support ini juga kalau dia masih mau akumulasi untuk lanjut naik lagi gitu ya. Jadi gitu teman-teman, atau bahkan mungkin bisa tembus ya ke harga 3010 ya. Nanti kita lihat, kita mau lihat juga untuk open interest datanya gitu. Kita nggak boleh, itulah ya, kalau kalian masih ingat di beberapa video saya kemarin ya, kan saya ada bilang kalau kalian ada sell jangan optimis banget itu loh, maksudnya ya kalian lihat lah gitu loh ya, ini posisinya
lagi naik bro, lagi naik gitu loh. Jangan sell nahan ya, terus optimis nih dia udah ATH, atau kan nih ATH lagi, nih ATH lagi gitu kan. Nah nanti ini nggak ada yang tahu ya apakah dia akan ATH lagi apa enggak gitu loh. Oke teman-teman ya, jadi itu. Kemudian ini nanti kita lihat ya, berarti kan last ATH dia di sini ya, last ATH dia di sini. Ini kita sambil gambar aja ya gitu ya, soalnya mapping juga ya begini adanya gitu loh ya. Ini kemudian kalau kita ngambil base ya, ini agak lebar kalau yang ini base nya. Ini dari 40 sebenarnya teman-teman. Sorry bukan 40, ternyata kalau kita ukur yaitu dari 35 sampai 553 gitu. Ini untuk base daily breakout. Nah ini karena memang luar biasa volatilnya ya, maka base tuh gede-gede semua gitu. Nah ini sebenarnya support juga gitu, ini support, jadi support 1, support 2, support 3 gitu. Oke. Nah ini mungkin saya mau kasih ke itu dulu, tapi nanti kita mau cek open interest data. Tadi pagi sebenarnya saya ada update juga untuk open interest data ya. Nah ini open interest data yang sementara gitu teman-teman. Nah, ini kan sementara ya, itu ada di banyak sebenarnya di bawah gitu. Nah sekarang kita mulai yang baru. Ini kita refresh aja, wait ya. Enggak, kalau kalian mau cek untuk OI data ya, itu kalian bisa cek di CME Group ya. Untuk linknya itu ada di channel Telegram General Trading ID. Kalian tinggal search aja di sini. Baru kemarin saya cek ya, saya ambil, saya kirim ke sini untuk link OI datanya teman-teman gitu. Nih ya, ada di tanggal 15 Maret punya untuk CME open interest ya. Ini pada saat kita webinar teman-teman. Nanti cuplikan webinar mau saya share juga biar kayak orang-orang gitu. Ini loh webinarnya gitu. Oke ini jadi nah ini final iya, ini yang doll DTE. Jadi kalau kita lihat kan dia opennya itu hari ini itu di harga 3048 ya, berarti ambil 3048 poin berapa tuh tadi, 3048.7. Oh berarti 3048 3048 berarti kita ambil 3050. Oke berarti 3050 ya. Ini ya, ini opennya dia. Kemudian sebenarnya masih ada sampai 7075 ya, ada ini 7075. Kemudian 5560 ini ada juga ya, jadi ini extremely dia akan ke 75, dan di atas 75 ini belum ada lagi ya gitu. Untuk 100 ada 3100, cuma ini masih sekitaran 6 DTE lagi ya. Ini untuk hari ini sih ya, hari ini kalau kita bahas nih ini kan 350. Oke ini kan open. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya guys. Terus 355 350 target pertama, target kedua itu di 370 375. Oke ini kita tandain 1 2. Oke ini 2 ya. Kemudian target ini di bawah 350 itu ada 345 ya, oke terdekat. Kemudian 330 335 ya, oke. Kemudian 320 dan then 310 ya, temuin di 3000. Nah ini ada lagi 290 sampai kecil banget, dan call yang paling perlu kita perhatikan di 2975 gitu teman-teman ya. Kalau dia memang mau koreksi ya, extremely dia bisa ke sini karena naiknya juga udah ekstrim banget gitu. Ini bisa ada potensi ke 2975. Nah berarti kan di sini ini target terdekat itu kan 45 nggak ngebreak, berarti dia sideways gitu. 45 nggak ngebreak dia sideways. Ini kan ada nih 45 ya, 45 kan dari tadi jadi support dia nih kalau kita perhatikan ya. Sini nih teman-teman. Nah ini nih ya, ini supportnya dia nih 45. Oke nah ini 45 nih. Ini kalau belum di breakout kehapus semua. Ini jadi
jadi primadona dia nih, bakal dia main zona terus di sini gitu. Kalau belum di breakout, minimal dia harus breakout 45 dulu gitu. Breakout 45 baru bisa nyentuh lagi ke sini. Lows di ini itu di 3025 gitu teman-teman. Kehapus lagi. Oke. Nah, kita balik lagi ke open interest data. Jadi kita pakai OI data gitu teman-teman ya. Kemudian berarti 45 itu sampai 50 ya. 45 55 lah, 45 55 itu range sideways-nya dia ya. Kemudian ini kita tandanya begini, kemudian ini 1 ya, 330, 335. Terus ini 2, 320, ini 3, 310. Nah, ini 4, 5, ini 6. 6 paling terakhir di 297. Jadi ini target ya penurunan dia. Kalau ini target penurunan sama lebih kurang lebih itu ada area support yang potensial dilirik sama dia itu. Pertama di 330 karena itu kan ada 200 ya, 199 tuh ya, 330, 320 ini yang perlu kalian perhatikan ya. Lalu di bawah 320 itu udah kemungkinan besar ambles sampai kurang lebih 2975 ya, extremely 2975 ya. Di bawah 320 kalian mesti ingat itu, di bawah 320 itu udah kemungkinan besar ambles sampai 2975. Nah, mentok-mentoknya dia itu bisa ke 3000 gitu, di bawah 320 gitu teman-teman. Oke. Di atas 320 itu dia masih bisa balik lagi kurang lebih ke harga open ya. Bisa akumulasi lagi di harga open itu kurang lebih mendekati harga open itu di 35 sampai 45 gitu teman-teman ya. Itu clue-nya untuk hari ini kalau kita lihat dari open interest data gitu. Oke. Ini saya screenshot, nanti kalian kalau tanya lagi ke saya nih ya mengenai bang itu OI gimana cara baca, udah ada di YouTube pokoknya gitu. Video hari ini tanggal 20 itu udah kita coba bedah ya untuk open interest datanya gitu teman-teman. Oke. Hari ini nggak ada hari ini ada news ya. Sekarang kita cek news deh. Jam dari mana guys? Kita cek dulu. Oh, di 46. Sebenarnya agak membosankan karena dia HTA terus gitu loh ya. Gitu. Coba ini 5055 itu udah diambil OI di OI dari kemarin juga udah targeting ke sana kalau kalian masih ingat ya di updatean yang sebelumnya gitu loh. Oke, untuk hari ini ada news FOMC kan udah, suku bunga masih tetap projection, kalian bisa cek di Telegram. Jam 7 itu ada BOE interest rate decision ya, Bank of England ya, interest rate decision UK. Kemudian di jam 30 menit ke depan ya habis interest rate decision itu ada ini jobless claim, terus the Fed manufacturing ya index ya di jam yang sama. Lalu di jam 9 itu ada exciting home sales ya. Jadi banyak newsnya cuma nggak begitu yang signifikan sih gitu loh ya. Hanya exciting home sales doang yang bener-bener diperhatikan oleh market gitu. Ini sih sebenarnya jelek juga gitu loh, jelek juga hasilnya ya. Let's see ya nanti. Gini intinya adalah jangan pernah terlalu FOMO kayak wah harga sudah koreksi kita sell aja guys gitu dengan target harapan ke sini, totonya dibalik ke atas ya, sama kayak ini gitu kan, di sell kiranya nembus turun lagi nggak di tag gitu ya, naik ke atas gitu, sama kayak ini juga gitu teman-teman. Jadi selama polanya belum dirusak jangan macam-macam untuk wholesale gitu loh. Polanya dirusak gimana bang? Pola yang dirusak tuh seperti ini guys ya, break naik turun lagi bikin base, turun lagi bikin base, turun. Nah ini baru dia merusak pola ini kalau dia ada begini gitu. Oke. Ya itu sih dari saya. Terima kasih untuk yang sudah nonton ya, stay safe trade untuk kalian semua. Ini kalau kita lihat memang kalau dari open interest data kemungkinan besar hari ini kalau dia koreksi, Jumat ada koreksi lanjutan, and then untuk minggu depan lagi mungkin akan ada kenaikan kembali setelah dikoreksi Kamis dan Jumat ini gitu ya. But let's see nanti bagaimana teman-teman. Oke.
Terima kasih ya bagi yang kalian sudah nonton. Tadi ada di 75 juga untuk mappingnya ya, 75 sama 70 gitu. Nah, ini adalah the next target dari Open Interest Data. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada next video update.